Koneksi antar materi pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas yang ada di sekolah, di mana proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa yang ada di sekolah dapat memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosionalnya. Penting bagi seorang guru untuk memahami dan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional, karena pembelajaran ini berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalahnya dan juga untuk mengajarkan kepada mereka menjadi orang yang baik. Serta dengan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional sebagai guru, kita dapat mengatur dan mengelola emosi. Kita memiliki kemampuan untuk berempati dengan orang lain dan mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang, serta memiliki kemampuan untuk membangun dan memelihara suatu hubungan yang sehat antar individu dan kelompok, sehingga kemampuan berelasi erat kaitannya dengan kemampuan berkomunikasi seseorang dan membantu kita dalam mengambil keputusan. Ruang lingkup pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama, rutin. Artinya pada saat kondisi yang sudah ditentukan di luar waktu belajar akademik. Yang kedua, terintegrasi dalam mata pelajaran. Misalnya, melakukan refleksi setelah menyelesaikan sebuah topik pembelajaran, membuat diskusi kasus atau kerja kelompok untuk memecahkan masalah. Dan yang ketiga, protokol. Menjadi budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespon situasi atau kejadian tertentu. Ada 5 kompetensi sosial dan emosional. Kompetensi yang pertama, kesadaran diri. Berkaitan dengan mengenal emosi. Dengan kesadaran diri, murid akan mampu mengekspresikan emosi mana yang bermanfaat dalam berinteraksi dengan orang lain. Kompetensi yang kedua, pengelolaan diri. Berkaitan dengan pengelolaan emosi dan fokus. Dengan banyaknya tugas sekolah dan juga gangguan dari luar, maka kemampuan mengelola fokus menjadi sangat penting dimiliki oleh murid. Kompetensi yang ketiga adalah kesadaran sosial. Berkaitan dengan keterampilan berempati. Empati berarti memahami perasaan orang lain. Dengan demikian, murid menjadi lebih peka. Kompetensi yang keempat adalah kemampuan berelasi. Berkaitan dengan daya lenting atau resiliensi. Kemampuan ini membekali anak untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi dalam interaksi sosialnya. Dan kompetensi yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berkaitan dengan menerima segala konsekuensi positif maupun negatif atas keputusan yang telah diambil. Mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di kelas tidak hanya akan berpotensi menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik, namun dapat memberikan fondasi yang kuat bagi siswa untuk dapat sukses dalam berbagai kehidupan di luar akademik. Kaitan antar materi pembelajaran sosial emosional dengan materi sebelumnya. Selain pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional sangat perlu disertakan dalam setiap pelaksanaan pembelajaran
yang dituangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang dikenal dengan RPP yang dibuat oleh setiap guru. Dengan adanya penerapan tersebut, ia kelak akan menjadi pribadi yang baik saat berinteraksi dengan siapapun. Kompetensi sosial emosional memaksimalkan potensi positif murid untuk menjadi budaya positif yang diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nilai dan peran guru disinilah yang menjadi sangat penting dalam mewujudkan visi pembelajaran yang berpihak pada murid demi mengantarkan mereka menuju kesuksesan di masa depan. Sekian dan terima kasih. Calon Guru Penggerak Herlina, Instansi SDN 104 Abbenwangi, Kecamatan Pamana, Kabupaten Wajo. Salam dan bahagia.